Jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola. TPF Aremania menilai bahwa aksi supporter yang turun ke lapangan sebelum tragedi Kanjuruhan terjadi merupakan sesuatu yang sudah biasa. Hal ini disampaikan langsung oleh Andi Irfan. Sebagai informasi, Andi Irfan merupakan Sekjen Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang mana juga tergabung dalam TPF Aremania. Andi Irfan menjelaskan apabila aksi supporter yang turun ke lapangan merupakan sesuatu yang biasa. Andi Irfan menilai hal tersebut sudah menjadi sebuah tradisi bagi Aremania. Dalam hal ini, Andi menyayangkan tindakan dari pihak keamanan. Menurutnya, pihak keamanan memberikan respons yang berlebihan. Salah satunya yakni dengan melontarkan gas air mata yang menjadi sumber terjadinya tragedi Kanjuruhan. Setelah pertandingan selesai, sejumlah penonton turun ke lapangan, kata Andi, dilansir bolasport.com dari kompas.com. Ini adalah tradisi yang sudah biasa dilakukan, akan tetapi hal ini direspons secara berlebihan dengan beragam tindak kekerasan aparat kepolisian dan TNI. Kemudian dilanjutkan dengan penembakan gas air mata oleh pasukan Brimob dan Sabara, ujarnya. Apa yang dikatakan Andi sendiri bukannya tanpa dasar, kesimpulan tersebut berdasarkan investigasi yang telah dilakukan. Kami telah mengumpulkan sejumlah bukti dan mengambil keterangan dari berbagai pihak yaitu saksi peristiwa, korban dan keluarga korban, panitia penyelenggara pertandingan, petugas keamanan dalam pertandingan, manajemen Arema FC, dan sejumlah pihak lain termasuk ahli kesehatan serta forensik, tuturnya. Tragedi Kanjuruhan dan filosofi bijak di balik politik angka korban di Kanjuruhan. Potret mengharukan saat dua orang supporter menyelamatkan anak kecil di dalam Stadion Kanjuruhan Malang. Angka resmi yang diberikan sebagai jumlah korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, tampaknya hingga saat ini masih jadi sengkarut. Markas Besar Kepolisian RI mempublikasikan angka 125 orang meninggal, yang tampaknya merujuk angka yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Menurut Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, bila sebelumnya disebutkan ada 129 orang tewas, perbedaan angka itu karena ada nama yang dihitung ganda. Tetapi keluarnya angka resmi tersebut tidak lantas membuat persoalan mendasar itu tuntas. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, bukan Kabupaten Malang, per tanggal 2 Oktober pukul 14.53 waktu Indonesia Barat lalu, hasil rekapitulasi mereka ada 131 orang tewas, sementara terdapat 253 orang terluka ringan sampai sedang, dan 31 orang korban terluka berat. Angka Dinkes Provinsi Jatim itu didapat dari 25 rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Oh ya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak pun punya catatan jumlah korban meninggal sendiri. Menurut catatan Emil, tidak dijelaskan dari mana dia dapat jumlah korban meninggal hingga Ahad, 2/10 pagi, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 174 orang. Scroll untuk membaca urusan ini tampaknya masih belum akan tuntas, karena Aremania, kelompok fans fanatik kesebelasan Arema Malang, yang dalam hal ini tentu berada di lingkaran dalam persoalan, punya versi sendiri yang tidak bisa diabaikan. Bagaimanapun, mereka berada di dalam stadion, merasakan bagaimana petaka itu terjadi dalam setiap detiknya. Aremania memperkirakan jumlah korban jiwa akibat tragedi Stadion Kanjuruhan jauh melebihi data resmi pemerintah. Menurut Dadang Indarto, salah seorang perwakilan Aremania, temuan awal organisasinya menerangkan jumlah korban meninggal bisa lebih dari 200 orang. Kalau data yang dikeluarkan pemerintah sekarang 125 korban meninggal, perkiraan kami lebih, menurut perkiraan kami di atas 200, kata Dadang kepada wartawan di Malang, Senin, 3/10 lalu. Perakiraan angka tersebut,
Kata Dadang, didapat Aremania setelah menghimpun berbagai informasi dari Aremania Malang Raya dan sekitarnya, sebagian korban meninggal, kata Dadang, langsung dibawa rekan-rekan mereka pulang ke daerah asal. Usai kejadian, mereka tak sempat dibawa ke rumah sakit. Banyak jenazah yang langsung dibawa pulang. Di Probolinggo ada 7, di Pasuruan ada 3, bisa lebih, uar dia. Untuk itulah, kata Dadang, Aremania segera membentuk tim pencari fakta untuk menggali data kematian dari seluruh wilayah, bukan hanya di Malang Raya, juga Banyuwangi, Madiun, Pasuruan, Blitar, Kediri dan Jombang, kata dia. Wajar bila kisruh perbedaan jumlah korban meninggal itu membuat banyak tokoh publik mulai meradang. Di antaranya mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pujiastuti. Via akun Twitternya, @susipujiastuti, pada Senin pagi, 3/10, lalu ia mencuit, "Mohon pencerahan. Yang benar angka yang mana? Beri angka yang sejujurnya dan sebenarnya," ujar Susi dalam cuitannya itu. Susi menyadari, yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali meskipun angka berubah, bahkan tangisan pun tidak bisa mengobati duka. Tapi beri kami tahu dengan jujur berapa saudara kami yang berpulang, sekali ini beritahu kami kebenarannya. Susi benar, ini bukan soal bawel, nyinyir, atau bahkan mempolitisasi kematian, ini hal mendasar dalam bencana yang seharusnya semakin tua usia negeri, kian membuat tanggung jawab kita meninggi, yang terutama, bahkan agar dunia tahu bahwa kita bukan seorang Stalinis alias para pengikut fanatik Stalin. Situasi yang terjadi di kancah sepak bola Indonesia memang sedang tidak mengenakan. Buntut dari tragedi Kanjuruhan yang membuat sedikitnya 132 nyawa melayang membuat dibentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim yang diketuai Mahfuz MD untuk PSSI adalah, secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang.